Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah Kiai, kita sekarang bicara soal hukum pada saat melaksanakan sholat. Nah ini kalau laki-laki kan biasanya pakai peci ya atau penutup kepala. Iya, Nah kalau penutup kepalanya itu kemudian menutupi dahinya sehingga menghalangi pada saat dia sujud. iya, Apakah sholatnya itu sah iya. sebetulnya? Jadi ulama itu mengetahui ya perintah dasar untuk sujud. Hmm. Nabi Muhammad SAW itu bersabda bahwa saya ini kata Nabi diperintahkan an asjuda untuk sujud ala sab'ati a'dha dengan 7 anggota tubuh. 7 itu untuk mengingatnya mudah kok. Yang pertama tangan, karena kita pasti sujud pakai tangan kan. Iya. Tangannya ada 2 nih telapak, nempel 2. Kemudian pasti lutut, itu 2, berarti sudah 4. Kemudian ujung jari-jari kaki kan untuk menahan itu 2, jadi sudah 6. 6. Yang 7 ini menjadi satu kesatuan, ini yang namanya muka di sini, yaitu Hmm. jidat, dahi dengan yang namanya hidung. Hidung. Itu adalah sujud yang sempurna. Tetapi kemudian karena Rasulullah ini kan bersabda begini, saya diperintahkan untuk sujud alal jabhah, menggunakan dahi saya. Apakah itu keseluruhan dahi? Hidung juga nempel secara keseluruhan, karena untuk menempelkan seluruh dahi itu juga pasti akan menempelkan bagian dari apa ini? Hidung. Di sini ulama berbeda pandangan. Ada ulama yang mengatakan bahwa tidak boleh ada yang menutupi yang namanya dahi ini. Jadi harus betul-betul sempurna, semua dahi nempel di atas tempat sujud kita. Ada ulama yang mengatakan bahwa yang namanya sujud itu, yang diminta oleh Nabi itu kan anggota badannya. Adapun bentuk, tata cara dan implementasinya itu diukur dengan pemahaman manusia itu sendiri. Jadi kalau saya meletakkan sebagian dari dahi saya, kemudian orang tetap memahami bahwa saya dalam keadaan sujud, maka itu sudah cukup. Nah, ini yang menjadikan nanti ada khilaf juga di dalam fikih. Misalnya begini, kalau tadi dengan 7 anggota tubuh, apakah 7-7-nya harus semuanya? Bagaimana misalnya salah di kakinya? Iya. Misalnya, ada ulama yang mengatakan dari 7 anggota itu, yang 6 itu fleksibel bentuknya. Tetapi yang paling penting itu adalah bagian kepalanya Kepala. ini. Karena Qur'annya mengatakan atau hadisnya mengatakan Nabi itu dalam doanya itu selalu mengatakan sajada wajhi. Yang bersujud itu adalah wajah saya. Maka yang paling utama diperhatikan adalah menempelnya bagian yang paling mulia dari manusia ini. Wajah itu di atas tanah. Adapun implementasinya itu diserahkan kepada kepantasan dan kebiasaan. Dalam konteks peci misalnya, seperti saya lah para pemirsa lihat, ini kan dahi saya tertutup separuh ini. Iya. Tapi ketika saya letakkan di sini, Anda bisa lihat, ada orang yang sholatnya pecinya perlu dibuka dulu ke atas, sehingga bagian dahinya lebih lebar. Ada yang dia tetap menggunakan apa ini? Peci. Peci. Maka itu dikatakan sah karena dia sudah menyentuhkan bagian dari dahi dia ke atas tempat sujud. Jadi kalau pecinya seperti kita, ini ada orang yang membenarkan. Tapi kalau misalnya pecinya terbuat dari kain ini, Iya. kayak orang yang mau mendaki gunung tuh kedinginan, dia tutup sampai alisnya itu. Nah, Iya. maka ketika dia sujud, orang mengatakan dahinya tidak menempel kepada tempat sujudnya. Yang seperti itu mayoritas ulama mengatakan tidak sah. Oh itu tidak sah, Kiai. Iya, karena menutupi secara keseluruhan. Oke. Nah kadang-kadang juga ada menggunakan batu misalnya Kiai. Eh. Atau apa gitu, ada alas tertentu. Nah itu bagaimana Kiai? Itu ada sebagian keyakinan dari kaum muslimin yang bermadhab Syiah misalnya, bahwa sujud itu harus meletakkan wajah itu kan di atas tanah. Nih, kalau sholatnya itu di atas kain atau sajadah atau ranjang misalnya, kan itu tidak menyentuh bumi. Sehingga ada orang yang ketika sujud harus membawa bagian dari bumi. Bisa jadi batu atau tanah yang sudah kering. Tetapi sejatinya sujud itu kan bentuk yang tadi itu. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha. Gerakan kita meletakkan kepala kita menjadi bagian yang terendah. Tentu karena dulu sholat itu dilakukan di bumi.
maka sholatnya seperti di atas tanah. Tetapi agama kan tidak membahas sholat di pesawat. Iya. Agama tidak membahas sholat di atas kapal. Iya. Agama tidak membahas sholat di atas kereta api. Nah, Rasulullah sendiri ketika dulu sholat di atas kuda, itu kan sujudnya juga tidak sempurna dalam artian menyentuh tanah. Maka dari situ ulama mengatakan itu tidak menjadi satu keharusan dan itu juga bukan bagian dari tradisi yang ketika kita sujud harus dahi kita menyentuh bagian dari bumi sehingga kita perlu membawa batu ketika kita sholat. Oke, baiklah. Kita ke topik selanjutnya, Kiai. Ini pertanyaan soal cara membandingkan jenazah. Nah, ini bolehkah suami itu memandikan jenazah istrinya? Dan juga mungkin apabila yang meninggal ini punya anak laki-laki. Bolehkah kemudian anak laki-laki itu memandikan jenazah ibunya? Di dalam fikih, prinsip dasarnya laki-laki itu memandikan laki-laki dan perempuan itu memandikan perempuan. Itu prinsip dasar. Tetapi yang paling berbeda dari prinsip dasar ini justru suami dengan istri. Mayoritas ulama membolehkan suami memandikan istri dan istri itu memandikan suami. Sekalipun ada sekelompok kecil yang mengatakan haram. Karena sudut pandang nih Mbak Eva. Orang yang bilang halal, ya karena itu suami istrinya. Orang yang bilang haram, karena ini sudah tercerai. Namanya cerai mati. Kan akdun nikahnya sudah berhenti itu. Karena salah satu dari apa yang berakad itu, kan sudah wafat. Maka dia kehilangan ahliyah namanya. Kemampuan untuk disebut mukallaf. Maka orang yang meninggal itu dipersepsikan oleh orang ini, itu kan sudah cerai gitu. Kalau sudah cerai, kan tidak boleh lihat auratnya. Nah ini pandangan. Tapi mayoritas mengatakan boleh. Tetapi itu tidak berlaku antara ibu dengan anak laki-lakinya atau ayah dengan anak perempuannya, kecuali dalam kondisi memang tidak ada laki-laki yang bisa memandikan bapaknya atau perempuan yang bisa memandikan ibu atau anak perempuannya. Kalau itu harus dilakukan, maka ulama berbeda pandangan loh. Tidak semuanya katakan ini darurat, enggak. Ada ulama yang mengatakan begini Mbak Eva, kalau jenazah itu tidak bisa dimandikan oleh mereka yang sejenis, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, maka ini ada dalam kondisi darurat. Daruratnya bukan dimandikan, tapi diwudukan. Bahkan ada yang berfatwa ditayamumkan. Nah, tetapi ada ulama yang berfatwa ini ketat tapi lebih ringan. Boleh memandikan tapi tetap menggunakan alas kain yang menutup aurat perempuan tersebut. Jadi ini perlu diingat oleh bapak-bapak dan juga oleh ibu-ibu. Saya punya anak perempuan, Mbak Eva punya anak laki-laki. Kita memang mahram. Tapi saya tidak boleh melihat aurat dasar, alat kelamin, bagian-bagian yang sangat sensitif dari tubuh anak perempuan saya dan juga dari tubuh anak laki-laki Mbak Eva. Oleh karena itu ketika memandikan, ini kan pasti bersentuhan kan. Maka ketat sekali agama mengatakan dia harus dalam pakaian yang menutupi kalau anak dengan bapak atau anak laki dengan ibu tadi, pada batasan yang memang aurat intinya tetap menggunakan alas itu. Termasuk juga kalau adik kakak juga begitu ya? Sama, adik kakak perempuan, dia kalaupun mau menyaksikan, tidak melakukan langsung, maka ketika ada aurat yang inti itu tetap tidak boleh kan. Kakak boleh loh melihat rambut adiknya. Adiknya tidak perlu menggunakan jilbab depan. Tapi kan tidak boleh kemudian adiknya membuka pakaian yang mempertontonkan dada, bagian di bawah pusar misalnya. Itu tetap harus dalam kondisi tertutup. Oke, baiklah Kiai. Kita akan break dulu Kiai, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa setelah ini kami akan kembali ini dengan pembahasan soal bagaimana cara memberi hadiah kalau baru pulang dari Tanah Suci. Nah, mungkin Anda penasaran apa yang akan kita bahas. Sesaat lagi tetap bersama kami di Gapai Kemuliaan, kami akan segera kembali.